Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan mengenai laporan progres analisis perancangan sistem pada aplikasi MyTelu. Di sini terdiri dari saya sendiri, Ananda Rizky pertama. Lalu ada saya sendiri Faris Izan Masyhur. Lalu di sini ada saya sendiri yaitu Lalu Muhammad ada Nuril. saya. Lalu saya Indra Gading Pratama. Lalu saya Muhammad Alfian Syafi'i. Boleh di next. Oke, di sini ada profil aplikasi. Nah, MyTelu sendiri itu merupakan aplikasi resmi dari Universitas Telkom yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa maupun dosen maupun aktivitas akademika dalam mengakses berbagai layanan akademik dan administratif secara digital. Nah, MyTelu ini menjadi portal utama bagi mahasiswa untuk mengelola kehidupan kampus secara efisien dan terintegrasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada beberapa fitur aplikasi dari MyTelu sendiri. Yang pertama itu ada survei. Survei ini digunakan untuk mahasiswa untuk kebutuhan akademik ataupun kegiatan kampus. Yang kedua ada pengembangan karakter. Itu untuk mengembangkan karakter pribadi mahasiswa. Berikutnya ada pelaporan kode etik, yaitu untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaporkan pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan kampus. Selanjutnya ada suara teleutizen, yaitu fitur yang berupa untuk masukan atau saran dari mahasiswa untuk pengembangan kampus. Selanjutnya ada presensi mahasiswa untuk mahasiswa mengetahui absensi perkuliahan mahasiswa dengan teknologi QR Code sekaligus memantau riwayat kehadiran mereka. Selanjutnya ada fitur nilai mahasiswa yang dapat digunakan mahasiswa untuk melihat nilai akademik mereka dan jumlah SKS mereka yang telah tempuh IPK ataupun melihat TAK mereka. Boleh di next. Selanjutnya ada fitur dari SMB Telkom University. Fitur ini digunakan untuk menyediakan informasi terkait pendaftaran dan informasi bagi calon mahasiswa baru. Nah, selanjutnya ada SIMK atau Sistem Informasi Kampus Merdeka. Eh, Fitur ini digunakan untuk pengajuan program MPKM atau magang internal di Telkom University. Selanjutnya ada fitur Open Library, yaitu untuk mengakses perpustakaan digital kampus secara online melalui aplikasi. Selanjutnya ada hotline konseling dosen, itu fitur yang digunakan untuk menyediakan layanan dukungan seperti TAK, kompetisi, dan prestasi, asrama, PKKMB, dan serta konseling mahasiswa. Selanjutnya ada service desk, itu untuk memenuhi kebutuhan layanan mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya ada Med Tuk-Tuk, itu fitur untuk mengetahui lokasi tuk-tuk atau yang mobil di Telkom secara real time. Selanjutnya ada Timeline, itu fitur sosial media mini yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk memposting aktivitas mereka dan berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai requirement analysis. Di sini untuk fiturnya yang kita highlight itu mengenai survei. Penambahan bagian survei mengenai tingkat kepuasan terhadap dosen pengampu, mata kuliah, dan dosen wali. Yang selama ini survei itu tidak ada di dalam MyTelu. Mungkin ini bisa menjadi hal yang bagus dan yang mungkin bisa ditambahkan. Nah, lalu ada suara televisi. Di sini inovasinya berupa pengembangan website dikarenakan masih terdapat kendala dalam penggunaan seperti terdapat kendala ketika masuk ke dalam website tersebut. Hal ini tentunya akan membuat suara televisi fiturnya ini akan menjadi sangat bermanfaat.
kurang lebih seperti itu. Apalagi suara netizen itu sangat penting lah bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya. Lalu ada My Tuk itu menambahkan fitur untuk dapat memesan tuk-tuk sesuai tempat ketika memesan aplikasi tuk-tuk ini memungkinkan pengguna dapat langsung memesan kendaraan tuk-tuk dengan mudah melalui aplikasi. User hanya perlu membuka aplikasi, memesan layanan, dan driver akan menjemput mereka di lokasi yang ada di Telkom University. Nah, tentunya ini menjadi hal yang baru ya, karena kan selama ini tuk-tuk itu tidak sampai dengan fakultas depan, hanya dari tengah lokasi Telkom itu ke kampus belakang. Jadi itu mungkin menjadi hal yang penting, apalagi khususnya supaya tidak adanya ketidakadilan ya tampaknya yang terlihat kurang lebih seperti itu. Lalu ada hotline konseling dosen, menambahkan fitur untuk dapat melakukan appointment kepada dosen. Nah, itu yang mungkin menjadi keluh kesah para mahasiswa sehingga tidak itu akan apa namanya membantu mahasiswa dalam ketika mereka itu membutuhkan konseling terhadap dosen. Lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ada open library, menambahkan fitur untuk melakukan peminjaman ruangan dan menambahkan fitur baca buku online di Open Library. Dan selama ini kan Oplip itu aplikasinya berbeda daripada MyTutu. Jadi apabila MyTellU akan dijadikan super app, mungkin fitur Oplip itu bisa menjadi masukan atau mungkin poin yang penting ya. Apalagi MyTellU itu sering digunakan oleh mahasiswa dan tentunya akan pasti bermanfaat gitu untuk super app daripada MyTellU. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah potensi pengembangan aplikasi. Nah, meskipun Metelu ini aplikasi yang sudah bagus, namun aplikasi tersebut masih memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti mengoptimalisasi fitur akademik dengan menambahkan beberapa fitur seperti perencanaan kartu rencana studi otomatis atau Smart KRS. Jadi di sini mahasiswa tidak perlu menginput KRS secara manual, melainkan dilakukan secara otomatis dari sistem. Jadi mahasiswa dapat dipermudah untuk mengambil KRS-nya. Apalagi kan selama kita mengambil KRS ini kita mengalami yang namanya sistem error karena terlalu banyak mahasiswa yang menggunakan server dalam satu waktu. Lalu ada sistem notifikasi pintar atau Telubel. Nah, jadi di sini Telubel ini berfungsi untuk mengingatkan mahasiswa. Seperti yang kita tahu, aplikasi MyTelu ini itu belum ada sistem notifikasi. Jadi dengan menambahkan sistem notifikasi pintar, MyTelu dapat dikembangkan dengan lebih baik. Lalu ada asisten akademik berbasis kecerdasan buatan atau Telkom AI Learning Assistant atau Thalia. Jadi di sini Telkom University dapat menambahkan salah satu bantuan menggunakan AI, yaitu Thalia. Jadi mahasiswa itu dapat mencari informasi menggunakan Thalia ini. Lalu ada analisis kinerja dosen atau Lecture Performance Dashboard atau LPD. Di sini mahasiswa dapat melihat kinerja dosen-dosen mereka seperti kinerja mereka selama mengajar. Kita dapat melihatnya melalui IDOM. Jadi kan teman-teman mengisi IDOM. Jadi IDOM tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk analisis kinerja dosen tersebut. Lalu ada analisis kinerja akademik. Jadi di sini mahasiswa dapat melihat kinerja akademiknya dari semester ke semester lainnya. Melalui melalui My Academic ini, mahasiswa dapat mengetahui pertumbuhan mereka itu sejauh mana selama setiap semester dan nilai-nilai mereka itu gimana. Apa yang mereka kurangi atau apa yang perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada layanan karir atau Telkom Career Center. Di sini ada Work Zone TLU atau informasi lowongan pekerjaan dan magang. Jadi sebagai mahasiswa sendiri, saya mengalami kesulitan yang namanya mencari tempat magang. Apalagi untuk semester 6, yang di mana mata kuliah magang itu sudah ada dan harus diambil. Jadi dengan adanya ini, kita akan dipermudah untuk mencari tempat magang. Lalu ada job matching system atau career fit. Nah, di sini Telkom University akan membentuk sebuah tes yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa akan mengisi tes untuk mengetahui nih mereka itu cocok untuk kerja di bagian mana. Dan dengan begitu mahasiswa akan mengetahui passion yang ada di dalam diri mereka yang tidak mereka sadari. Lalu ada pembuatan dan penyimpanan CV atau Tele Resume Lab. Jadi mahasiswa ini itu masih bingung bagaimana sih cara buat CV yang bagus dan bagaimana sih cara nyimpennya itu gimana. Jadi dengan adanya Telur Resume Lab ini, mahasiswa dapat membuat CV mereka secara otomatis dengan menginput data-data yang dibutuhkan.
Lalu ada pelatihan dan konseling karir. Dengan mengadakan pelatihan dan konseling karir, mahasiswa dapat meningkatkan potensi mereka untuk bekerja di masa depan nanti. Yang terakhir ada ikatan alumni atau alumnet atau alumni network. Yang pertama ada TIDEX atau Telkom Index. Di sini akan berisikan nama-nama alumni yang pernah lulus, nama-nama alumni, pekerjaan mereka sekarang, dan jabatan mereka sekarang. Lalu ada forum alumni. Di sini dapat menjadi jembatan antara alumni yang angkatan 2020 dengan 2019 dan selanjutnya. Jadi dengan adanya forum alumni ini, mahasiswa Telkom University yang sudah lulus dapat terus menjalin koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Lalu ada mentorship alumni dan mahasiswa. Jadi di sini alumni yang telah lulus dapat mengajarkan mahasiswa yang belum lulus. Jadi mereka akan mengajarkan tentang bagaimana dunia kerja, mereka akan mengajarkan bagaimana cara menyiapkan karir yang benar, mereka akan mengajarkan bagaimana hidup ke depannya. Lalu ada berita dan prestasi alumni atau alumnius. Jadi alumnius ini akan berisikan tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh alumni kita. Dan ini tuh akan di record secara real time. Lalu ada project collaboration atau project space. Jadi project space ini akan digunakan sebagai tempat untuk alumni menjalankan sebuah project. Nah, untuk anggota project ini dapat mengambil dari mahasiswa. Sehingga secara tidak langsung aplikasi ini dapat meningkatkan potensi mahasiswa dengan menggabungkan mahasiswa dengan proyek yang dijalankan oleh alumni tersebut. Jadi dengan adanya Project Space, mahasiswa dapat memiliki soft skill dan hard skill yang dibutuhkan untuk kerja nanti. Baik, untuk selanjutnya ada solusi yang ditawarkan yaitu eh, dari beberapa solusi yang sudah dihasilkan dari kelompok kami. Jadi ada beberapa solusi yaitu ada dari bagian strength-nya atau kekuatannya itu penyampaian informasi menggunakan AI atau artificial intelligence. Lalu penyaringan informasi yang lebih terkontrol agar tidak terjadinya sebuah berita bohong atau hoax. Lalu meminimalisir sistem crash ketika pemilihan KRS dikarenakan fitur smart KRS. Jadi tidak ada namanya sistem down atau website error. Lalu mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi dan layanan akademik. Lalu ada di bagian weakness. Dengan itu membutuhkan data yang lebih banyak untuk menghasilkan dari solusi tersebut. Lalu membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar dan juga rentan kesalahan pada fitur Thalia. Lalu untuk di opportunitiesnya atau kesempatan peluang yaitu ada penguatan networking Telkom University di kancah nasional dan internasional. Lalu potensi kerjasama dengan industri untuk pelatihan, magang, dan proyek melalui Telu Karir. Lalu meningkatkan tingkat pengembangan teknologi kampus. Lalu untuk di threats-nya atau di ancamannya rentan terhadap serangan cyber. Lalu perubahan regulasi terkait perlindungan data dan teknologi dalam dunia pendidikan, serta tingkat kemampuan pengguna yang belum mencukupi. Oke, ya selanjutnya yaitu eh, dari setelah kita banyak tadi pilihan tuh, nah, akhirnya kita memutuskan yaitu mencari salah satu alternatif solusi terbaik, yaitu kita mengambil itu yang Thalia, Telkom AI Learning Assistant. Solusi ini dipilih untuk mengatasi permasalahan pada aplikasi MedValue untuk meningkatkan optimalisasi sistem akademik dan pengembangan Telkom AI Learning Assistant pada Thalia. Fitur ini berbasis artificial intelligence ini mendukung mahasiswa melalui chatbot, analisis data, asisten digital, dan visualisasi performa, meski menawarkan banyak manfaat dan peluang strategis bagi Universitas Telkom. Thalia juga memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat serta perhatian terhadap isu keamanan data. Selanjutnya ada use case diagram dari Telia. Nah, use case diagram ini merupakan proses untuk penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Nah, di sini Telia sendiri mempunyai tiga aktor. Yang pertama ada mahasiswa, admin, dan Talinya sendiri. Nah, untuk penggunaannya itu di sini tertera pertama aktor itu mahasiswa membuka aplikasi. Yang kedua,
mahasiswa itu mengajukan pertanyaan atau memberikan saran. Nah, yang ketiga itu talianya akan menerima pertanyaan atau saran, lalu eh, Talia juga akan ini ada simbol include yang berarti suatu use case ini seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Nah, selanjutnya setelah menerima pertanyaan dari mahasiswa, Talia akan mengakses database dan setelah mengakses database, Talia akan mengirimkan jawaban. Terus setelah mengirimkan jawaban, nah di sini jika jawaban tidak ditemukan, maka Thalia akan mengarahkan ke admin. Nah, di sini ada selanjutnya ada aktor ketiga itu admin. Nah, admin ini bakal menerima pertanyaan atau saran yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, terus admin ini akan mengirimkan jawaban kepada mahasiswa. Selanjutnya admin juga akan menambahkan atau merubah informasi untuk memberikan jawaban kepada mahasiswa. Selanjutnya di sini aktor mahasiswa akan menerima jawaban. Nah, di sini ada simbol extend yang berarti suatu use case ini merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika kondisi semuanya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada admin. Admin itu mengawasi seluruh sistem. Di next, di next. Oke, selanjutnya ada use case skenario. Nah, yang pertama, ini merupakan use case skenario dari Italia. Yang pertama ada deskripsi dari aktornya. Itu aktornya itu mahasiswa yang menggunakan Thalia untuk mendapatkan informasi akademik secara otomatis. Nah, untuk aktornya sendiri itu ada mahasiswa dan sistem Thalia. Untuk preconditionnya itu atau sebelum menggunakan Telia, mahasiswa telah login ke aplikasi MyTelu dan memiliki koneksi internet yang aktif. Nah, untuk alurnya atau main skenario, yang pertama, mahasiswa membuka aplikasi MyTelu, yang kedua, mahasiswa memilih menu Thalia, yang ketiga, mahasiswa itu mengajukan pertanyaan seperti contohnya kapan jadwal kuliah saya hari ini, atau selanjutnya, yang keempat, Thalia akan memproses pertanyaan dan mengakses database akademik dari mahasiswa. Yang kelima, Thalia akan memberikan informasi yang relevan kepada mahasiswa. Yang keenam, jika informasi tidak ditemukan, mahasiswa akan diarahkan untuk menghubungi admin. Yang ketujuh, nah, admin akan mencari dan memberikan informasi yang bukan kepada mahasiswa. Nah, untuk post conditionnya itu, yang pertama, informasi akademik ditampilkan sesuai permintaan. Yang kedua, adanya riwayat interaksi yang disimpan untuk personalisasi layanan ke depannya. Nah, asumsinya dari use case skenario ini, mahasiswa mengetahui cara menggunakan fitur Thalia. Nah, Thalia memiliki akses ke data yang diminta dan informasi tersedia pada database-nya. Contohnya ada sukses garansi dari use case skenario, yaitu mahasiswa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Jadi ada minimum garansi dari use case scenario, yaitu eh, jika Thalia ini bisa memberikan eh, pertanyaan, tidak bisa memberikan jawaban atau Thalia ini tidak bisa memahami pertanyaan, maka sistem akan memberikan saran pertanyaan lain atau mengarahkan ke eh, halaman bantuan atau menghubungi admin. Boleh di next. Kayak selanjutnya ada activity diagram. Nah, di sini ada simbol swimlane, ada mahasiswa, Thalia dan admin. Nah, di sini ada simbol merupakan status awal. Nah, selanjutnya aktivitasnya mahasiswa mahasiswa membuka aplikasi MyTelu. Terus selanjutnya eh, mahasiswa membuka fitur Thalia yang ada di MyTelu. Dan selanjutnya mahasiswa mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya pertanyaan ini akan diterima oleh Thalia. Nah, di sini tuh terjadi adanya simbol percabangan. Ini merupakan simbol percabangan. Jadi, eh, adanya aktivitas
lebih dari satu. Nah, yang pertama tuh ada jawaban ditemukan dan jawaban tidak ditemukan. Nah, untuk jawaban tidak ditemukan, maka Talia ini akan mengarahkan ke admin dan admin akan menerima pertanyaan, admin akan mencari jawaban atau menambahkan informasi, selanjutnya admin akan mengirimkan jawaban. Nah, selanjutnya jika Talia ini menemukan jawaban, nah si Talia ini akan mencari jawaban, selanjutnya Talia akan mengirimkan jawaban. Nah, di sini pada Streamline mahasiswa terdapat simbol join yang berarti ini tuh digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Di sini kan ada jawaban dari Talia dan jawaban dari admin. Karena tadi jawaban yang ditemukan, jawaban yang tidak ditemukan, maka ada penggabungan atau join. Nah, jadi simbolnya seperti ini. Lalu mahasiswa menerima jawaban dari Talia atau admin. Nah, di sini ada simbol status akhir. Jadi selesai dari activity diagram Talia. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Nah, jadi untuk kelas diagram sendiri menggambarkan sistem interaksi antara tiga faktor utama, yaitu mahasiswa, Thalia, dan admin yang terhubung melalui sebuah sistem database. Mahasiswa memiliki atribut seperti ID, nama, name, dan email, serta dapat mengajukan pertanyaan dan melaporkan masalah. Pertanyaan dari mahasiswa diproses oleh Thalia yang merupakan sistem AI dengan atribut ID, versi, dan bahasa. Thalia memiliki kemampuan untuk memproses permintaan, mengolah informasi, serta mengirimkan jawaban kepada mahasiswa. Jika Thalia tidak menemukan jawaban yang sesuai, maka sistem akan meneruskan ke admin. Admin memiliki atribut ID, nama, dan email, serta bertugas memantau penggunaan Thalia, menginput data ke dalam database, memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak dibutuhkan, maksudnya yang tidak ditemukan oleh Thalia, serta memperbaiki masalah yang ada. Semua interaksi tersebut dikelola dan tersimpan dalam sistem database sebagai pusat informasi dan pengolahan data untuk mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Diagram class diagram ini intinya mencerminkan lah bagaimana integrasi antara teknologi AI dan peran manusia. Di sini admin ya bekerja sama dalam memberikan layanan informasi kepada mahasiswa secara efisien. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk di sequence diagram yang dimana ini jika jawaban ditemukan, yang pertama mahasiswa membuka aplikasi, lalu itu masuk ke sistem MyTelU, lalu pilih menu Thalia, lalu di fitur Thalia nanti mengajukan pertanyaan yang dimana nanti masuk ke database, lalu database mengambil informasi, lalu menampilkan informasi database, dan dari database menyimpan riwayat interaksi. Lalu dari Thalia jawaban ditemukan dan mengirim ke sistem MyTelU. Lalu dari sistem memberikan jawaban kepada mahasiswa. Lalu untuk jawaban tidak ditemukan, pertama mahasiswa membuka aplikasi lalu itu masuk ke sistem MyTelU yang dimana itu memilih menu Thalia, lalu Thalia mengajukan pertanyaan yang dimana nanti masuk ke database, lalu database mengambil informasi dan menampilkan, lalu dari database menyimpan riwayat interaksi ke Thalia, lalu jika pertanyaan tidak ditemukan, jawaban tidak ditemukan, dari sistem Thalia akan mengarahkan kepada admin, lalu admin yang akan memberikan jawaban dan jawaban ditemukan, dari admin akan kembalikan ke Thalia, lalu Thalia memberikan jawaban ke sistem MyTelU, lalu mahasiswa mendapatkan jawaban. Oke, selanjutnya ini ada desain pada Thalia-nya di halaman MyTelU sendiri, di pojok kanan bawah itu ada logo Thalia. Terus di sebelahnya di halaman Thalia-nya sendiri ini ada web welcoming. Terus selanjutnya lagi di halaman pesan, ini adalah contoh pesannya ya yang mahasiswa kirimkan. Next, please. Oke, selanjutnya di sini ada desain Thalia. Nah, ini di fitur obrolan itu ada
Strip 2 itu ada obrolan baru, riwayat obrolan, masukkan suara. Itu di halaman menu. Di halaman riwayat obrolan ini kita bisa melihat riwayat obrolan-obrolan yang pernah kita lakukan. Terus selanjutnya di halaman saran, oke, halaman sarannya seperti ini. Next. Nah, di halaman saran, oke, chat saran Talia. Nah, ini dari chat saran yang bisa dilihat di gambarnya. Terus ada lagi ini di sebelahnya chat admin Talia. Ini kalau pertanyaan yang kita cari itu tidak ditemukan. Lanjutnya. Baik, jadi selanjutnya kita langsung ke desain talinya langsung ya. Jadi ini adalah contoh aplikasi yang udah kami rancang ya. Jadi ini halaman dari MyTeli itu sendiri, tapi di sini perbedaannya ada eh, logo MyTeli, ada logo Thalia di pojok kanan bawah sini. Jadi ketika kita pencet akan mengarahkan ke halaman ini, halaman Thalia itu sendiri. Jadi ketika kita mengetik pesan, misalnya kita kirimkan pesan ini, akan menampilkan halaman pesan itu. Jadi ini adalah pesan dari mahasiswa dan yang balasannya adalah pesan dari Thalia itu sendiri. Selanjutnya, jika kita ingin melihat riwayat obrolan yang pernah kita lakukan, kita tinggal mengklik menunya kita melihat di riwayat obrolan. Jadi di sini kita bisa melihat riwayat obrolan itu sendiri. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat obrolan baru? Kita tinggal ngeklik obrolan baru. Selanjutnya adalah ketika eh, kita memiliki saran yang mereka ingin berikan ke Thalia itu sendiri, kita tinggal klik masukkan saran dan kita akan diarahkan ke eh, berikan saran terbaikmu untuk perkembangan Thalia. Dan contohnya seperti ini. Jadi mahasiswa memberikan saran akan mendapatkan respon seperti ini. Lalu selanjutnya adalah eh, bagaimana setelah itu semua kita tinggal balik ke home. Jadi kita akan diarahkan kembali ke halaman utama kita. Jadi bagaimana jika jawaban yang kita ada itu tidak ditemukan? Jadi di sini kan ada fitur hubungi admin, jadi kita tinggal klik. Jadi kita akan diarahkan ke tempat admin itu sendiri. Jadi kita bisa langsung tanya ke adminnya itu sendiri. Oke, Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan sendiri ini. Kesimpulan dari ini, Metalio adalah aplikasi terpadu terkomunikasi yang menyediakan layanan akademik dan administrasi. Untuk pengembangan, dapat ditambahkan fitur Thalia asisten yang asisten digital berbasis AI, yang mempermudah informasi akademik dan terhubung dengan notifikasi pintar. Thalia diharapkan meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat citra digital kampus, dan membuka peluang kolaborasi. Namun, implementasinya perlu didukung infrastruktur yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi data. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.